Shalom adik-adik Rocky, konnichiwa. Nah, kembali lagi sama Kak Samuel nih. Kita beberapa minggu lagi atau beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Nah, Natal identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum itu, sebelum kita memulai ibadah Rocky pada hari ini, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh hadir dalam ibadah Rocky pada hari ini. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hatimu, dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh mendengarkan daripada kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami juga hidup dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan Joy to the World. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the earth, the Savior reign. Let men their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau terlebih dahulu menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari menyembah Tuhan, mari tinggikan namanya yang agung, yang perkasa. Yesus Kristus Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyatakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau baik, Engkau sangat teramat baik, Yesus. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kakak ajak kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini boleh menjadi hadiah yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan daripada kebenaran firman-Mu. Bukakan isi hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Rocky, ketemu lagi dengan Kak Jenny di minggu ini. Nah, sebelum kita masuk di cerita minggu ini, Kak Jenny mau minta bantu adik-adik nih. Kalian lihat kan, Kak Jenny punya banyak makanannya. Snacknya ya tuh banyak banget. Tapi adik-adik, Kak Jenny bingung. Bentar nanti ada teman Kak Jenny mau datang. Harus berbagi nggak ya? Soalnya ini cuman satu. Ini juga cuman satu. Ini semua. Gimana dong? Kan Kak Jenny juga mau semuanya. Harus berbagi nggak ya? Ya kan jadi bingung. Adik-adik bantuin Kak Jenny dong. Semuanya ini makanan kesukaan Kak Jenny.
Kak Jenny nggak rela buat dibagi-bagi. Gimana dong adik-adik? Kasih Kak Jenny jawabannya dong. Harus seperti apa ya? Ah iya, jangan lupa adik-adik, Kak Jenny juga baru ingat nih, bulan ini kita belajar tentang Bapak Elia dan Ibu Janda di Sarfat. Bulan Desember tentunya ya adik-adik. Ya benar banget, yang ikut ibadah di minggu 1, yang pernah lihat videonya nih, yang dibawain Kak Tirsa tuh minggu pertama, minggu kedua kan kita Natal tuh. Nah adik-adik pasti masih ingat ya cerita selama bulan Desember kita diajarkan tentang Nabi Elia dan seorang ibu janda di Sarfat. Oke yuk kita sama-sama Kak Jenny ulangi aja ya seperti apa cerita singkatnya. Tapi nggak semua, buat adik-adik yang mau tahu, adik-adik bisa lihat nih cerita di minggu kemarin, minggu pertama kira-kira cerita tentang Nabi Elia dan seorang ibu janda ini seperti apa. Nah poin yang harus Kak Jenny kasih tahu di sini, yang Kak Jenny mau kasih tahu ke adik-adik, waktu ibu janda ini ketemu sama Nabi Elia bilang gini ke ibu jandanya, kasih aku air minum, iya kan? Terus kasih aku lagi apa? Sepotong roti gitu buat Nabi Elia. Terus ibu jandanya ngapain? Hah? Minta minum, minta roti. Aku sendiri aja ya gak punya gitu, buat aku sama anak aku makan aja itu gak cukup. Aku disuruh harus kasih. Dan apa yang terjadi? Apakah ibu jandanya pelit dan memilih tidak mau ngasih buat Bapak Nabi Elia itu? Hayo, apa jawabannya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Pasti saja ibu janda itu taat. Dia ikhlas memberikan pemberian terbaik yang dia punya. Dia tahu tepungnya tinggal sedikit dan minyak di rumah untuk ngolah roti, dan itu pun buat anaknya makan hari itu aja, udah gitu udah nggak tahu mau makan apa lagi. Bahkan air minum pun juga susah. Tapi dia memilih buat apa? Taat. Dia mau kasih aja apa yang dia punya, dia berikan yang terbaik buat Bapak Nabi Elia. Lalu adik-adik masih ingat apa yang terjadi? Akhirnya tepung dalam tempayannya, minyaknya pun secara ajaib, tidak pernah habis, bertambah dengan banyaknya. Akhirnya mereka, ibu janda ini dan anaknya bisa terselamatkan dari kelaparan yang sementara melanda bangsa Israel saat itu adik-adik. Nah, lalu adik-adik juga pasti bertanya, oh iya Bu, ternyata mujizatnya bukan cuma tentang tepung aja ya dan minyak yang bertambah banyak, tapi anak dari ibu janda ini sempat meninggal. Ketika meninggal, sakit, meninggal, lalu Bapak Nabi Elia ini berdoa sama Tuhan, akhirnya anak itu hidup kembali karena Tuhan Yesus mendengarkan doanya Bapak Nabi Elia. Nah, pasti jadi pertanyaan, kok segitu banget ya sih Kak Bapak Elia dan ketemu ibu janda di kota Sarfat, kota yang sangat miskin, bahkan air aja mau minta aja itu susah gitu. Kenapa seperti itu? Karena di kota Sarfat saat itu memerintahlah seorang Raja Ahab dan istrinya Isabel ya gitu, Isabel namanya. Lalu karena Raja Ahab ini mengikuti Ratu Isabelnya yang menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, Tuhan kan gak suka, Tuhan marah, Tuhan bilang berdoanya sama Tuhan aja, gak boleh sama berhala. Akhirnya Tuhan bilang ke Bapak Nabi Elia, kasih tahu ke Bapak Raja Ahab itu, aku tidak akan menurunkan hujan di negeri ini dan akan terjadi kelaparan. Bayangkan adik-adik, tidak terjadi hujan, terus kelaparan melanda kota itu, kekeringan terjadi di sana, kesusahan, bahkan sampai itu pun yang dialami oleh ibu janda yang tadi, yang di Sarfat tadi. Mau ngasih air dan roti aja tuh dia udah bener-bener gak punya apa-apa. Kalau dia kasih dia gak akan dapat lagi buat anaknya makan gitu kan. Sampai segitunya ya kota itu dilanda kemiskinan. Lalu, tapi karena dia memilih untuk taat, akhirnya dia pun mengalami mujizat dia dan keluarganya. Nah adik-adik, untuk itu di minggu ini kita sama-sama mau belajar tentang berbagi dengan sesama. Belajar tentang apa? Berbagi dengan sesama. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Pasti pernah ya diperhadapkan dengan situasi yang sama kayak Kak Jenny tadi, punya makanan kesukaan gitu ya, terus cuma sedikit lagi, lalu disuruh berbagi, coba ya, gak mau dong, aku kan juga pengen mencoba semuanya, misalnya seperti itu. Kebayang gak adik-adik kalau ibu janda yang tadi
Dia tidak akan memberi minum maupun mengolah tepung tadi buat Bapak Nabi Elia. Dia akan mengalami mujizat, tepungnya bertambah banyak secara ajaib, minyaknya juga nggak pernah habis. Bisa nggak dia ngalamin itu? Enggak. Tapi ketika dia mengalami mujizat itu karena dia memilih untuk taat gitu. Dia memilih taat untuk ngasih yang terbaik. Itu loh yang terbaik dia punya. Iya enggak? Dia udah miskin ya. Dia punya air sama sedikit tepung tadi. Kenapa itu berharga? Ya iya karena itu buat jatah buat dia sama anaknya makan sekali doang. Tapi dia memilih taat kasih buat Bapak Nabi Elia. Maka dia pun mengalami mujizatnya Tuhan. Nah dari sini juga kita belajar untuk harus mau ikhlas berbagi dengan sesama. Seperti permintaan Bapak Elia pada janda tersebut adalah ujian sejati dari ketaatan dan kepercayaannya. Ibu janda tadi tidak hanya memilih taat, tapi dia percaya. Iya ya, kalau misalnya dia beri dulu ke Bapak Elia, dia pasti akan diberkati. Dan itu yang terjadi buktinya. Lalu hari ini kita diajarkan, jika kita dengan taat membagikan yang kita miliki, itu sudah berarti kita menunjukkan kita percaya kepada Tuhan yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Yuk sedari kecil kita mau belajar berbagi dengan sesama. Seperti firman Tuhan di Lukas 6 ayat 38 berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ribaan itu apa? Yang menjadi pangkuan adik-adik. Apa yang menjadi wadah adik-adik itu yang akan Tuhan limpahkan gitu loh. Itu yang akan Tuhan cukupkan. Makanya kita diminta buat apa dulu perintah Tuhan? Beri, maka kamu akan diberi. Itu perintah Tuhan loh. Hayo, mau memilih taat nggak? Sama kayak ibu janda yang tadi di Sarpat. Ini biarlah jadi pilihan adik-adik dan Kak Jenny juga ya. Seperti apapun kondisinya ketika diperhadapkan dengan situasi harus memberi, yuk kita mari mau belajar sama-sama untuk dengan taat dan ikhlas untuk memberikan yang terbaik pastinya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan tentang memberikan yang kita punya kepada orang lain. Dia mengatakan apa yang terjadi tadi jika kita memberi, ya pasti kita juga akan menerima. Menerima di sini bukan berarti Kak Jenny nih ya mau berbagi makanan-makanan ini ke teman Kak Jenny misalnya, tapi berdoa dan berharap Tuhan gantikan makanan yang tadi aku kasih 10 kali lipat gitu, makanan yang sama 20 kali lipat. Nah itu mah minta balas budi sama Tuhan ya, itu mah minta balas jasa. Enggak adik-adik, memberi di sini artinya apapun yang kita kasih, kita nggak akan terima lagi mungkin sama persis yang tadi yang kita kasih. Tapi ingat adik-adik, Tuhan itu tahu, Tuhan itu tahu benar apa yang kita butuhkan. Ketika kita belajar memberi dari hal yang sederhana yang kita punya. Karena Tuhan akan dengan murah hati memberkati kita dengan cara apapun yang Tuhan pilih pastinya. Nah ingat adik-adik, firman Tuhan selalu benar dan tidak pernah gagal. Ingatlah kehidupan ibu janda yang tadi. Kesediaannya untuk memberi membuatnya menerima lebih banyak dari Tuhan. Nah adik-adik, ini prinsipnya, jika ingin diberkati, hiduplah untuk mau memberi. Memberinya dengan ikhlas dari hati yang tulus, belajar taat gitu. Percayalah Tuhan akan memberikan sesuai apa yang adik-adik maupun Kak Jenny butuhkan. Nah berikut pasti adik-adik di rumah ada yang kecil ngomong gini, Kak Jenny aku kan masih kecil, apa yang mau aku kasih? Aku belum kerja, belum punya uang sendiri, uang jajan aja masih minta sama mama, gimana dong Kak? Nah, apa sih yang bisa adik-adik kasih? Yang pertama ada mengasihi, punya belas kasihan, kebaikan, mengampuni orang lain, terus rahmat kepada orang lain, bahkan orang-orang yang gak suka sama adik-adik sekalipun. Belajar memberi itu nggak selalu hanya barang, tapi apa yang menjadi kemampuan adik-adik. Misalnya ada teman di sekolah yang ketika menerima suatu pelajaran dia tuh kurang mampu. Nah adik-adik punya kemampuan nih, misalnya dikatakan aku kan lebih pintar dari teman aku. Pertanyaannya, adik-adik mau berbagi nggak ilmu yang adik-adik punya untuk menjelaskan, membantu teman yang kurang tadi? Seperti itu. Terus apalagi? Kalau misalnya ada teman yang buat salah, minta maaf, ataupun misalnya ada orang yang memang kurang suka sama kita gitu ya, kita memilih untuk mengampuni mereka enggak? Itu kita udah belajar untuk memberikan, berbagi dengan sesama. Lewat apa? Kebaikan kita, pengampunan kita, kasih kita buat sesama kita. Untuk itu, super kebenaran minggu ini mengajarkan kita, aku akan membagikan yang kumiliki kepada orang lain. Yuk,
sama-sama lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apa sih Eka yang punya? Kemampuan apa sih yang aku bisa untuk berbagi dengan orang lain? Yuk kita mau belajar untuk berbagi dengan sesama. Lalu selain yang tadi, adik-adik juga bisa berbagi dari apa yang adik-adik punya di rumah. Sekiranya itu barang-barang berharga, jangan lupa ya minta izin dulu ke mama papa. Misalnya nih, ada kejadian yang barusan terjadi ya, misalnya ada bencana di Cianjur, ada teman-teman waktu musim hujan ini yang suka mengalami banjir di rumahnya, sampai ke sekolah aja kadang mungkin bukunya ikut kerendam banjir ya, bolpennya juga nggak ada. Nah adik-adik punya nih berkelimpahan misalnya, atau punya lebih gitu, punya lebih, terus adik-adik pengen ngasih tapi takut dimarahin mama atau papa ya, punya buku mau kasih temen karena temannya aku nggak bawa buku misalnya, teman aku bolpennya hilang di sekolah atau apapun itu, jangan lupa izin dulu sama mama papa, pamit dulu sama orang tua. Boleh nggak mah aku berbagi punya aku sama orang lain? Boleh nggak pah aku berbagi punya aku sama orang lain? Kalau orang tua kalian mengizinkan, lakukanlah hal itu dan pastikan dengan sukacita tanpa harus ngasih tahu ke semua teman-teman kalian. Tahu nggak sih, aku barusan bantu si A, bantu si B. Gak usah seperti itu. Kenapa? Tuhan yang lihat ketulusan dari hati adik-adik untuk memberi buat sesama adik-adik. Baik itu teman, saudara, siapapun di sekeliling adik-adik. Bahkan orang yang sampai nggak dikenal sekalipun, ketika adik-adik tergerak untuk memberi, pastikan lakukanlah itu dengan tulus. Gitu sih, Kakak Jini bisa kasih tahu hari ini. Nah, percayalah, sekecil apapun itu, Tuhan dapat menggunakan yang adik-adik berikan untuk membantu orang lain, pastinya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa memberkati adik-adik kembali. Pasti sukacita ya adik-adik ketika kita belajar memberi buat seseorang, entah siapapun itu, ketika itu lakukan dengan ikhlas dan orang yang tadi butuh tadi dia bersukacita, dia senang. Kebayang kita senang nggak? Kita aja senang, apalagi Tuhan Yesus kita di surga. Pasti bangga banget sama kita semua karena sekalipun kecil, masih mau belajar untuk berbagi dengan sesama. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan minggu ini. Kita belajar apa? Berbagi dengan sesama. Untuk itu, super ayatnya diambil dari Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi. Ingat ini, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kuncinya cuma satu tadi apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini mau memberkati adik-adik, seisi keluarga adik dan semua orang yang ada di sekitar adik-adik. Yuk mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana memiliki hati seperti seorang ibu janda di Sarfat yang mau ikhlas, yang mau dengan taat untuk belajar berbagi dengan sesama. Ajar kami Tuhan, sedari kecil kami mau menaati kebenaran firman-Mu untuk mengasihi orang-orang dan teman-teman di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya creative time. Kali ini kita mau buat lava lamp. Kok lava lamp sih kak, tujuannya apa? Nah kita kenali kakak, kasih tahu dulu ya alat bahannya apa aja. Di sini ada minyak goreng di rumah, minyak sayur. Ada larutan cuka. Kalau misalnya nggak ada di botol, boleh beli yang sasetan kayak gini nih. Ya kayak gini nemu di warung yang kayak gini. Terus ada pewarna makanan dan soda kue. Oke, kita mau buat apa nih sih kak? Lava lamp kan? Tapi kita tahu dulu nih artinya apa nih buat kenapa harus bikin lava lamp minggu ini? Karena di sini kayak gini ibaratkan minyak ini mengibaratkan sesuatu yang berharga. Nah, apakah kita mau memberikan apa yang berharga buat sesama kita? Lalu minyak ini kalau nanti diberi cuka dan pewarna, itu berarti pemberian kita haruslah kita berikan dengan ketulusan dan kasih. Maka ketika ini diberikan, dicampurkan, maka akan menghasilkan sesuatu yang indah gitu. Sesuatu yang indah ketika kita mencoba eksperimen berikut ini. Itulah kenapa hari ini Kak Jini mengajarkan adik-adik, yuk mari kita buat lava lamp. Nah, alat bahan yang harus kita sediakan seperti tadi ada soda kue, udah Kak Jini jelasin. Adik-adik boleh siapin wadahnya di rumah ya. Wadahnya apa aja? Ini Kak Jini ambil gelas transparan nih, seperti ini. Kelihatan ya? Kak Jini akan taruh soda kue dulu.
Jeng. Nah, ini adik-adik ketika sudah kue, adik-adik udah taruh di sini. Sekarang kita campurkan dulu ya yang cuka tadi. Nah, biar kelihatan nih, gimana sih Kak biar kelihatan. Ini masukin lagi dikit. Terus kita masukin warna makanan tadi. Oke, cukup ya. Terus kita kocok-kocok. Nah, jadinya warna kayak gini ya. Nah, ya. Oke. Udah warna hijau kayak gini. Sekarang soda kue tadi yang sudah ditaruh di sini, kita taruh minyak goreng. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Segini ya minyak gorengnya ya. Nanti minta dulu ke mama, "Mah, boleh nggak minta minyak gorengnya ya?" Harus izin dulu nih sama mama di rumah. Kayak gitu. Nah, terus kita lihat, tada, kita taruh ya yang larutan si cuka dan pewarna ini. Ini artinya ketika kita dengan ini melambangkan ketulusan kita, ketika kita berikan, maka akan menghasilkan satu cahaya yang indah. Coba ya. Nah. Wow, adik-adik bisa lihat kan? Tuh, naik ke atas. Nah, ini tentatif ya kalau punya cahaya di rumah seperti ini. Taruh di bawah botolnya, lalu dipoto. Tuh, berhasil ya adik-adik. Lihat, pewarna dan cuka tadi naik ke atas. Dan wow, bagus sekali ya di antara warna minyak kelapanya. Nah, tada! Akan lebih bagus lagi kalau adik-adik bisa melakukannya di rumah bersama mama papa, dan jangan lupa difoto dong hasilnya. Kalau punya lampu seperti ini di rumah, ditaruh di bawahnya. Kemudian foto hasil karya adik-adik. Ada bunyi-bunyinya loh. Seru deh pokoknya, seru deh pastinya. Jangan lupa dicoba ya. Nah adik-adik, itu dia kreatif time untuk minggu ini. Wah, ternyata seru juga Kak Jenny aja terharu gitu ya. Oh, terkagum-kagum, kok terharu sih Kak. Nah adik-adik jangan lupa kerjakan kreatif time-nya di rumah biar semakin semangat dan menambah eksperimen adik-adik. Itu saja untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Psst, jangan kemana-mana adik-adik. Ibadah kita masih belum selesai. Setelah ini kakak akan tampilkan QR Code. Adik-adik boleh minta bantuan papa dan mama untuk memberikan persembahan. Adik-adik, untuk minggu depan, adik-adik boleh beribadah bersama papa dan mama. Adik-adik ikut ibadah umum ya, kita mau Christmas with family. See you there adik-adik, God bless you.